Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Nah, 2 jam pelajaran ke depan kita akan membahas mengenai teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum itu teori atom yang terakhir dari teori atom yang kita ketahui selama ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan membahas salah satu soal post-test yang minggu lalu Ibu berikan. Di mana di soal post-test tersebut, Ibu menuliskan soal, tuliskan konfigurasi elektron kalsium dengan nomor atom 20 Ca dengan 2+, artinya dia dalam keadaan ion. Nah, perhatikan kalau Ibu hanya menuliskan 20 Ca tanpa ada 2+ di atas sini, maka konfigurasi yang kalian berikan adalah 2882 berakhir dengan elektron valensi 2. Ini kalau tidak ada ionnya. Tapi kalau Ibu memberikannya dengan ada tanda ion, itu artinya kalau tandanya positif, atom tersebut telah melepaskan sebesar sekian. Kalau tandanya negatif, berarti atom tersebut telah menyerap elektron sebesar sekian. Gitu. Nah, perhatikan di sini. Kalau tandanya di sini kan ada 2+-nya. Berarti atom kalsium ini dia sudah melepaskan 2 elektron. Maka konfigurasi elektronnya adalah 288 saja. Tidak ada 2 lagi di sininya. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan 20 dikurangi 2, 18. 2 tambah 8, 10, 10 tambah 8, 18. Jadi jawabannya yang ini. Bu, kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa yang digunakannya elektron? Lihat, soalnya juga kan konfigurasi elektron. Maka jumlah elektron yang dimasukkan ke dalam sini. Gitu, sampai sini dapat dipahami. Nah, kalau misalnya Ibu menuliskan soal, tuliskan konfigurasi elektron klor dengan nomor atomnya 17 dan di sini ada tanda minus dan minusnya 1, itu artinya kalau dia tidak bertanda minus, maka sejumlah atomnya ada berapa? Di sini kan atomnya ada 17, maka semuanya 287 sesuai dengan nomor atomnya. Tapi kalau di sini mengandung ion dan di sini ionnya tandanya negatif, itu artinya atom klor tersebut sudah menarik 1 elektron karena negatifnya cuma 1. Jadinya konfigurasi elektronnya bertambah, bukan lagi 17 melainkan 18. Jadinya 288 gitu. Nah, untuk kedepannya semoga tidak ada lagi yang salah ya untuk soal tipe seperti ini. Amin. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Bapak Erwin Schrödinger atau biasa dikenal dengan nama Schrödinger. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai teori atom Niels Bohr, di mana elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, Schrödinger memiliki rasa penasaran yang tinggi juga terhadap atom, sehingga dia ingin membuktikan apakah masih ada yang dapat diketahui mengenai atom setelah yang diketahui oleh Niels Bohr melalui penelitian yang dimana hasil penelitiannya berupa rumusan matematika seperti ini.
rumusan matematika ini adalah persamaan mengenai ruang 3 dimensi, di mana rumusan ini tidak dipelajari di tingkat SMA ya. Nah, dari rumusan matematika yang diperoleh oleh Schrödinger dalam penelitiannya, ditemukanlah teori atom Schrödinger. Nah, menurut Schrödinger, setelah dikembangkan oleh Niels Bohr bahwa elektron-elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan atau tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit atom, ternyata kedudukan elektron dalam lintasan-lintasan tersebut itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Hanya ada ruang kebolehjadian ditemukannya elektron dalam atom. Artinya, perhatikan di sini model atom mekanika kuantum ini. Ini inti atom. Ini kulit ke-1 atau ini kulit pertama. Ini kulit kedua atau lintasan kedua. Ini kulit ketiga dan ini kulit keempat. Masih ingat menurut Niels Bohr di kulit pertama ada berapa elektron? Ya, ada 2 elektron. Nah, kalau sebelumnya menurut Niels Bohr bahwa 2 elektron di kulit pertama dia posisinya selalu berseberangan satu sama lain, atau kalau tidak di samping kiri samping kanan berarti ada di atas di bawah. Tidak demikian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schrödinger. Menurut Schrödinger, benar, di kulit pertama ada 2 elektron. Tapi 2 elektron itu tepatnya tidak diketahui ada di mana saja posisinya. Bisa jadi iya ada di atas dan di bawah. Tapi bisa jadi juga 1 detik kemudian dia ada di samping kiri dan samping kanan. Bisa jadi juga mereka saling berdempetan satu sama lain. Tuh, itulah kenapa gambar dari model atom ini berupa titik-titik atau awan-awan kecil-kecil seperti ini. Ini menunjukkan adanya kebolehjadian. Bisa jadi dia ada di sebelah sini dan sebelah sini. Bisa jadi dia ada di sini dan di sini. Contoh sederhananya, kalian sekarang posisinya ada di rumah kan? Nah, karena pembelajaran PJJ atau BDR, belajar dari rumah, posisi kalian di rumah yang saat ini mungkin berbeda dengan 5 menit kemudian. Mungkin saat ini kalian berada di ruang tamu atau di dalam kamar. Tapi 5 menit kemudian bisa jadi kalian tidak ada di ruang tamu. Bisa jadi kalian ada di ruang TV, atau mungkin ada di dapur, atau mungkin ada di kamar mandi, atau mungkin ada di halaman rumah. Itu yang disebut dengan ruang kebolehjadian. Ditemukannya sesuatu, ditemukannya elektron dalam atom. Gitu. Jadi model atomnya seperti ini. Ini inti atom. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Dimana di kulit pertama yang 2 elektron itu dia tidak dapat ditentukan ada di mana saja posisinya. Karena elektron itu selalu bergerak-gerak posisinya. Dapat dipahami? Nah, tidak cukup sampai di sana. Schrödinger mengembangkan kembali penelitiannya dengan ditemukannya bilangan kuantum. Ini hampir sama dengan nama teorinya, teori mekanika kuantum. Nah, di sini dikembangkan bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini ada 4. Ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, dan ada bilangan kuantum spin. Kita akan bahas satu-satu dulu. Bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan tingkat energi atau kulit. Jadi, masih ingat dengan model atom Niels Bohr yang gambarnya seperti ini? Kulit K itu kulit ke-1, kulit L kulit kedua, kulit M kulit ketiga, kulit N kulit keempat. Nah, di mana setiap kulit itu berarti sama dengan bilangan kuantumnya. Kulit K berarti kulit ke-1 kan, maka bilangan kuantumnya sama dengan 1.
kulit L, kulit kedua, berarti bilangan kuantumnya sama dengan 2, dan seterusnya. Sampai sini dapat dipahami? Nah, kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut, lambangnya L Latin. Ya, bilangan kuantum azimut ini menunjukkan bentuk orbital elektron. Harga dari bilangan kuantum azimut ini selalu n-1, artinya nilai bilangan kuantum utama dikurangi 1. Kalau nilai bilangan kuantum utama pertama itu 1 kurangi 1, maka L-nya sama dengan 0. Gitu. Perhatikan tabel berikut ini. Kulit pertama berarti bilangan kuantumnya 1. Bilangan azimutnya 0, karena n kurangi 1, berarti 1 kurangi 1, 0. Nah, bentuk orbitalnya, kalau dia 0, berarti lambangnya S. Dan banyaknya elektron di orbital S ini ada 2. Kulit kedua, berarti bilangan kuantumnya 2. Bilangan azimutnya 2 kurangi 1, 1. Nah, karena 1, maka bentuk orbitalnya adalah P, di mana banyaknya elektron maksimum dalam orbital P ini ada 6. Kalau M, itu bilangan kuantum utamanya berarti kan 3, karena M itu kulit ketiga. Kemudian bilangan kuantum azimutnya 3 kurangi 1, 2. Nah, bentuk orbitalnya untuk 2 ini adalah D. D itu maksimum elektron yang menempati ruangnya adalah 10. Dan kulit keempat, bilangan kuantum utamanya 4, bilangan azimutnya 3. Bentuk orbitalnya F. Dan banyaknya elektron maksimum dalam orbital tersebut ada 14. Sampai sini pasti bertanya-tanya, Bu, 2 dari mana? 6 dari mana? 10 dari mana? Dan 14 dari mana? Begitu juga dengan bentuk orbitalnya. Bu, apakah bentuk orbitalnya selalu S, P, D, F? Apakah bisa diganti dengan A, B, C, D? Tidak. Untuk bentuk orbital, ini sudah seperti ini dari teorinya ya. Jadi untuk bilangan azimut 0, maka bentuk orbitalnya S. Kalau 1 berarti P. Kalau 2 berarti D, dan kalau 3 berarti F. Nah, perhatikan dulu, ini cukup dikenal saja. Kita tidak akan memperdalam di sininya ya, cukup dikenal saja gambarannya. Kalau S itu kan 0, berarti cuma ada satu ruangan. Kalau P itu ada PX, PY, PZ. Nah, kalau P itu dia ada 3 ruangan. Nah, kalau D itu ada 5 ruangan. Kalau F itu ada 7 ruangan. Untuk banyaknya ruangan atau orbital ini akan dibahas di slide selanjutnya. Sampai sini dulu aja, dipahami ya. Berarti kalau 0 itu S, kalau 1 itu P, kalau 2 itu D, kalau 3 itu F. Untuk bilangan kuantum azimutnya. Bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum ini menggambarkan orientasi elektron dalam orbital. Harganya selalu bergantung pada bilangan kuantum azimut, di mana harganya itu, bilangan kuantum azimut itu kan L lambangnya, maka harga M adalah dari min L sampai dengan plus L. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Bilangan kuantum utamanya 1. Bilangan kuantum azimutnya kalau 1T berarti 0, yang dilambangkan dengan S. Nah, yang ini abaikan dulu sementara ya. Langsung ke sini dulu. Nah, bilangan kuantum magnetik untuk bilangan kuantum azimut 0, ada nggak plus 0? Ada, Bu. Min 0 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, karena cuma ada 1, berarti cuma ada 1 ruangan, yaitu 0 saja.
tidak ada min 0. Jadi ruangannya cuma satu. Ini orbitalnya. Orbitalnya cuma ada satu. Di mana satu orbital ini harus ditempati maksimum oleh 2 elektron. Tidak boleh lebih dari 2 elektron. Nah, itu kenapa di sini jumlah elektron maksimumnya 2. Kemudian lanjut ke bilangan kuantum utama 2. Kalau bilangan kuantum utama 2, maka bilangan kuantum azimutnya 1 yang dilambangkan dengan P. Nah, bilangan kuantum magnetiknya, karena di sini min L sampai dengan plus L, perhatikan. Ini kan 1. Ada min 1 nggak? Ada plus 1 nggak? Nah, dari min 1 ke plus 1 melewati siapa? Melewati 0. Jadinya ada 3 ruangan. Min 1, 0, plus 1. Min 1, 0, plus 1. Perhatikan, ini sesuai dengan ininya. Ini kan 1, berarti dari min 1 sampai dengan plus 1. Jadinya ada 3 ruangan. Dan 3 ruangan ini, kalau satu ruangannya berisi 2 elektron, maka ketiganya jumlahnya akan berisi 6 elektron. Kemudian, bilangan kuantum 3. Bilangan kuantum utama 3. Maka bilangan kuantum azimutnya 2. Karena bilangan kuantum azimutnya 2, maka bilangan kuantum magnetiknya mulai dari min 2 sampai dengan plus 2. Dari min 2 sampai dengan plus 2 itu melewati min 1, 0, plus 1 baru kedua. Jadi totalnya ada 5 ruangan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau satu ruangannya itu berisi maksimum 2, maka untuk kelima ruangannya akan terisi maksimum 10 elektron. Begitu juga dengan bilangan kuantum utama 4. Bilangan azimutnya 3. Maka magnetiknya dari min 3 sampai dengan plus 3. Min 3, min 2, min 1. 0, plus 1, plus 2, plus 3. Jadi totalnya ada 7 ruangan. Di mana ke-7 ruangan ini, karena satu ruangannya terisi oleh 2, maka totalnya akan berisi 14 elektron. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya bilangan kuantum spin. Kalau bilangan kuantum spin ini dia menggambarkan arah perputaran elektron dalam orbital, di mana arah perputaran itu dilambangkan dengan panah, dan panahnya itu adalah setengah panah. Gitu. Gambarnya ini nih, setengah panah. Nah, perhatikan di sini, karena tadi jumlah elektron maksimum dalam satu orbital itu adalah 2, maka panah yang mengisi satu ruangan ini harus berlawanan arah. Satu mengarah ke atas, satunya mengarah ke bawah. Nah, di mana arah tersebut menunjukkan arti tertentu. Kalau dia arahnya ke atas, berarti elektron tersebut berputar searah jarum jam. Kalau arah panahnya dia ke bawah, berarti elektron tersebut berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, di mana untuk kesemuanya ini dia terkoordinir melalui prinsip larangan Pauli. Prinsip larangan Pauli berbunyi bahwa orbital maksimum diisi oleh 2 elektron. Artinya satu orbital berisi maksimum diisi oleh 2 elektron. Dan dengan arah yang berlawanan. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Bingung, Bu? Bingung ya? Nanti kita akan mulai lanjut ke contoh soal, ya. Semoga di contoh soal kalian lebih dapat memahaminya. Nah, sebelum itu dikenal dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Nah, pasti istilah ini sudah tidak asing kan? Karena minggu lalu kita belajar mengenai konfigurasi elektron. Tapi bedanya,
Kalau minggu lalu kita belajar mengenai konfigurasi elektron menurut Bohr. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Baik Bohr ataupun menurut teori mekanika kuantum itu sama prinsipnya, di mana konfigurasi elektron itu dimulai dari elektron pada tingkat energi paling rendah. Artinya dia dimulai dari elektron pada tingkat energi paling dekat dengan inti, yaitu kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan selanjutnya. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah konfigurasi elektron dari teori mekanika kuantum yang tentunya kedepannya harus bisa kalian hafal, ya, karena tidak akan ibu berikan kisi-kisi mengenai ini kalau nanti ulangan. Jadi kalian harus hafal setelah 1S2 urutannya kemana gitu. Nah, perhatikan di sini. Ini ada 1S2 dengan angka 2-nya dipangkat. Begitu juga dengan yang lain. 1S2, 2S2, 2P6. Nah, 1 ini menandakan dia berada pada kulit pertama. Gitu. Dan S itu dia menandakan azimutnya. Kalau kulit pertama berarti azimutnya 0 atau S. Dan angka 2 di atas itu adalah jumlah elektron maksimum yang mengisi orbital S. Dan ini selalu seperti ini. Kalau P berarti jumlah maksimumnya 6, kalau D 10, kalau F 14. Nah, ingat yang ini nih. Kalau S itu 2, P 6, D 10, F 14. Kulit pertama 1S2. Kulit kedua 2S2, 2P6. Nah, Ibu contohkan dulu yang 2 ini ya. Kulit pertama itu kalau menurut Bohr kan ada 2 elektron. Nah, ini juga sama, 2 elektron di atasnya. Kemudian di kulit kedua menurut Bohr ada 8 elektron kan? Nah, ini juga sama, di kulit kedua ada 8 elektron. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Di kulit ketiga ada 18 elektron. Ini juga sama. Kulit ketiga ada 18. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 10, 18. Gitu. Jadi sebenarnya antara konfigurasi Bohr sama konfigurasi menurut mekanika kuantum itu selalu sama. Cuma bedanya rangkaiannya yang berbeda. Nah, lihat urutannya untuk memulai itu mulai dari ini, kulit pertama 1S2, lanjut ke 2S2. Setelah 2S2 tidak ke sini tapi ke sini dulu. Sudah 2S2 baru ke 2P6. Udah 2P6 baru ke 3S2. Setelah 3S2 pindah lagi ke atas, berarti 3P6. Setelah 3P6 baru 4S2. Setelah 4S2 langsung ke sini 3D10. Dari 3D10 ke 4P6. Dari 4P6 ke 5S2. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa? Kan di sini 3S2. 3S2 ke 3P6. Terus ke 4S2. Nah, setelah 4S2, kenapa balik lagi ke kulit ketiga? Ini kan kulit keempat, ini kulit ketiga. Kenapa balik lagi ke kulit ketiga? Karena kulit D ini dia lebih besar daripada kulit S. Ini kan lambangnya D, ini mah lambang yang S. Nah, D ini lebih besar daripada S. Itu kenapa setelah 3D6 ke 4S2 dulu, tidak ke 3D10. Baru dari 3D10 ke 4P6. Setelah 4P6 ke 5S2. Pokoknya setelah mentok di sini pindah lagi ke atas. Terus saja seperti ini. Ya.
Sampai sini dapat dipahami? Nah, kita mulai ke contoh. Di sini Ibu mencontohkan kira-kira ada 4 contoh soal. Contoh pertama, tentukan konfigurasi elektron atom 11 Na, 13 Al, 15 P, dan 20 Ca. Nah, kalau pertanyaannya tentukan konfigurasi elektron, itu kalian bisa menjawab berdasarkan Born ataupun berdasarkan mekanika kuantum. Dimana kalau Born berarti kalau 11 Na berarti 281. Di kulit ke-1 ada 2, di kulit kedua ada 8, di kulit ketiga ada 1. Nah, kalau berdasarkan mekanika kuantum itu harus berurutan seperti ini. Berarti mulai dari 1s2. Karena jumlahnya ada 11, ini yang menentukan elektronnya, banyaknya elektronnya. Nah, berarti kalau 11 tuh 1s2, 2s2, 2p6. Nah, 1s2, 2s2, 2p6. 2 ditambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Berarti kurang 1 lagi. Setelah 2p6 arahnya ke 3s. Karena di sini ada 2, sedangkan kalau 2 itu ditotalkan berarti akan ada 12, tapi di sini Na itu cuma ada 11, berarti pangkatnya jangan 2. Pangkatnya diganti dengan 1. Berarti 3s1. Bu, kenapa tidak 2? Karena 2 di sini, 2 di sini, 6 di sini, 10 di sini, 14 di sini. Itu elektron maksimum. Jadi, kalau kurang dari segitu juga nggak apa-apa. Gitu. Ini kan 2, berarti kalau 1 boleh. Boleh. Karena maksimumnya 2. Artinya dia tidak boleh lebih dari 2. Gitu. Karena di sini ada 11, berarti cukup dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, kemudian aluminium dengan nomor atom 13. Karena di sini tidak ada tanda positif atau negatif, berarti elektronnya juga sama dengan 13. Nah, kita harus mengurutkan lagi. Berapa banyak urutan ini sampai jumlahnya ada 13. Mulai dari awal lagi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2 ditambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. Sedangkan di soal 13. Setelah 3s2 kemana? Ke 3p. 3p-nya berapa? Kalau tadi kan totalnya sudah ada 12 tuh sampai sini. Karena di sini dibutuhkannya cuma 13, berarti 3p1. Gitu. Jadi begini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Dapat dipahami? Nah, kemudian coba konfigurasikan 15P. Perhatikan, P di sini kan tidak punya muatan, tidak punya muatan positif atau negatif, bukan dalam bentuk ion. Jadinya elektron dari P sama dengan 15 juga. Nah, kita konfigurasikan lagi, mulai dari 1s2. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, sudah sampai sini baru ancang-ancang. Kenapa? Karena di sini totalnya cuma ada 15. Sedangkan dari 1s2 sampai 3s2 ini totalnya sudah ada 12. 12 dari mana? Dari sini pangkatnya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 kurang berapa untuk sampai ke 15? Kurang 3. Nah, sedangkan dari sini 3s2 arahnya kemana lagi? Ke atas, 3p. 3p di sini totalnya kan maksimum ada 6. Sedangkan kita butuhnya cuma 3, berarti 3p3. Jadi penulisannya seperti ini.
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 3, 15. Sampai sini dapat dipahami? Begitu juga dengan yang bawahnya, 20Ca. Karena di sini tidak ada muatan positif dan negatif, berarti elektron dari Ca juga sama dengan nomor atomnya, yaitu 20. Mulai lagi, 1S2, 2S2, 2P6, aturannya dari sini ya. Akan diperoleh gambaran seperti ini. Gitu, dapat dipahami untuk contoh nomor 1. Alhamdulillah. Sekarang masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, tuliskan bilangan kuantum elektron valensi dari 12 magnesium. Masih ingat elektron valensi itu apa? Benar, elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Pengertian elektron valensi ini sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk menjawab berapa bilangan kuantum dari 12 magnesium elektron valensinya, kita harus tentukan dulu konfigurasinya. Konfigurasi dari magnesium dengan nomor atom 12. Nah, ini yang di sebelah sini, ini adalah konfigurasi magnesium berdasarkan Bohr. Dan di sini konfigurasi magnesium berdasarkan mekanika kuantum. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau ini kan yang pertemuan minggu lalu 28 berapa. Kalau ini yang sekarang pakai ini 1S2, 2S2, 2P6 dan selanjutnya. Nah, antara Bohr dan mekanika kuantum itu sebenarnya sama. Cuma kalau untuk penentuan bilangan kuantum lebih mudah menggunakan konfigurasi berdasarkan teori mekanika kuantum. Kenapa? Kalau di teori mekanika kuantum kan ada S, ada P-nya, ada D-nya. Kalau di sini nggak ada keterangan seperti itu. Jadi sulit untuk menentukan bilangan kuantum azimutnya berapa, bilangan kuantum magnetiknya berapa, dan spinnya di mana. Itu sulit ditentukan kalau dari sini. Jadi lebih mudahnya di sini. Nah, perhatikan. 12 magnesium. Kalau dikonfigurasikan berdasarkan Bohr, berarti kan 2, 8, 2. Elektron valensinya itu berada di elektron terluar. Dari sini yang paling terluar yang mana? Yang paling belakang. 2. Berarti elektron valensinya 2. Gitu. Sampai sini dapat dipahami? Ada berapa kulit di sini? 1, 2, 3. Ada 3 kulit. Di mana kulit ketiga itu diisi oleh angka 2 ini. Gitu. Nah, dari Bohr kita masuk ke teori mekanika kuantum. Konfigurasinya berarti menggunakan yang ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. Sama dengan ini kan? Gitu. 12. Ini konfigurasi berdasarkan mekanika kuantum. Nah, setelah kita konfigurasikan berdasarkan mekanika kuantum, kita akan dapat menentukan bilangan kuantum dari elektron valensinya. Elektron valensinya yang mana? Ini, yang terakhir. Nah, ini elektron valensinya. Elektron yang berada pada kulit terakhir. Ini 1, berarti berada pada kulit ke-1. Ini 2, berarti berada pada kulit ke-2. Ini 3, berarti berada pada kulit ke-3. Nah, perhatikan. Kulit ke-1 ada 2. Ini juga ada 2. Kulit kedua, ini 2. Ini 2. 2 tambah 6, 8. Di kulit kedua ada 8 elektron. Di sini lihat, kulit kedua ada berapa? 8 juga. Di kulit ketiga ada 2. Di sini juga ada 2. Sama kan? Nah, kita masuk ke ini ya. Bilangan kuantum elektron valensi dari 12 magnesium. Elektron valensinya berarti di sini. Bilangan kuantum utamanya berarti kulitnya ada di kulit keberapa? Bilangan elektron valensinya 3, berarti N-nya sama dengan 3. L-nya yang ini, S. S itu berapa nilainya? 0.
berarti L-nya sama dengan 0, karena S itu 0. Masih ingat kan yang barusan tadi dipelajari di beberapa slide sebelumnya? Kemudian yang ketiga, magnetiknya. Kalau 0 itu ada berapa? Kalau 0 itu ada berapa ruang? 1, cuma 1 ruang, cuma 0 aja kan? Nah, 1 ruang itu diisi oleh berapa? Di sini ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Berarti 1 ruang itu diisi oleh banyaknya yang ini. Karena di sini ada 2, berarti diisi 2 elektron. 1 ke atas dulu, kemudian yang keduanya ke bawah. Nah, lihat, tadi yang kedua itu panahnya ditulis kemana? Ke atas atau ke bawah? Karena yang ditulis pertama adalah ke atas, kemudian yang kedua ke bawah, maka spin yang ditulis adalah spin yang terakhir, yaitu -1/2. Nah, ini nih. Kalau ke atas berarti +1/2, kalau ke bawah -1/2. Karena di sini yang terakhir ditulis adalah ke bawah, berarti S ditulis adalah -1/2 atau yang menunjukkan panah ke bawahnya. Dapat dipahami? Masih riet? Oke, contoh soal ketiga. Tentukan bilangan kuantum elektron valensi dari atom 15P. Nah, seperti biasa, Ibu menuliskan dulu untuk bilangan kuantum, untuk konfigurasi Bohr-nya, di mana dari 15 itu berarti 285. Gitu. Kalau masuk ke konfigurasi berdasarkan mekanika kuantum, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Kulit ke-1 ada 2. Ini juga sama ada 2. Kulit kedua ada 8. 2 tambah 6, 8. Ini juga sama 8. Kulit ketiga ada 5. 2 ditambah 3, 5. Ini juga ada 5. Gitu. Nah, bilangan kuantum elektron valensi dari 15P berarti lihat yang ini, yang terakhir. 3P3. Kenapa tidak dari awal? Karena yang ditulis terakhirnya 3P3, jadi dilihatnya yang ini. Nah, bilangan kuantum utama berarti dia ada di kulit keberapa? Kulit ke-3. L-nya ini di sini itu P, berarti PT berapa nilainya? 0, 1, 2, 3. 1 kalau P. Nah, magnetiknya kalau 1 berarti mulai dari -1 sampai dengan +1. Itu artinya ada 3 ruangan. Nah, perhatikan dalam penulisan banyaknya elektron dalam ruangan, kalau dia lebih dari 1, maka setiap ruangan harus diisi full dulu. Itu artinya harus diisi masing-masing 1 dulu. Panah ke atas. 1, 2, 3. Tidak boleh 1, 2-nya ke bawah, 3-nya di sini ke atas. Tidak boleh. Karena ada 3 ruangan mulai dari -1 sampai dengan +1, berarti yang di tengah itu 0. Dan di sini ada 3 elektron, maka setiap ruangan itu wajib diisi masing-masing 1 dulu. Artinya panah ke atas di ruang 1, panah ke atas di ruang kedua 1, panah ke atas di ruang ketiga 1. Seperti ini. Tidak boleh di satu ruangan sudah terisi penuh 2 pasang, tidak boleh. Tidak boleh ini 1 ke atas, 1 ke bawah, baru satunya lagi di sini. Tidak boleh ya. Jadi semua ruangan harus terisi oleh satu arah yang sama dulu semua. Baru setelah itu, setelah di sini 3 dan misalnya di sini ada 3P4, maka yang keempat balik lagi ke awal dengan panah yang berlawanan arah. Gitu. Kembali ke sini. M-nya berapa? M-nya ada di posisi yang keberapa? Lihat, tadi kan 3P3 dan ada 3 ruangan. 1, 2, 3. Yang paling terakhir adalah di sini. Di mana ini adalah +1. Ini kan -1.
ini 0, ini plus 1, maka M-nya sama dengan plus 1. S-nya berapa? Panahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas, berarti S-nya plus setengah. Gitu. Nah, ini contoh yang keempat. Tentukan bilangan kuantum elektron valensi dari atom 17Cl. 17Cl. Ini berdasarkan konfigurasi Born. Ini berdasarkan konfigurasi mekanika kuantum. Kalau boron 287. Ada 3 kulit. Kulit 1, kulit 2, kulit ketiga. Kulit ketiganya ada 7. Ini berdasarkan mekanika kuantum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kenapa 3p5? Lihat, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 5, 17. Di kulit ke-1 ada 2 elektron. Ini juga sama ada 2 elektron. Di kulit kedua, 2 tambah 6, 8 elektron. Di sini juga ada 8 elektron. Di kulit ketiga, 2 tambah 5, 7. Di sini juga ada 7 elektron. Gitu. Nah, bilangan kuantum elektron valensi dari 17Cl, kita lihat yang terakhir. Berarti yang 3p5. 3p5. Berarti bilangan kuantum utamanya berapa? Lihat ininya. 3. L-nya berapa? Ini kan P. P itu berarti 1. M-nya, karena di sini 1, berarti mulai dari min 1 sampai dengan plus 1. Min 1, 0, plus 1. Karena ada 5 elektron, kita isi dulu masing-masing 1. 1 panah ke atas, dan panah ke atas. Setelah mentok di sini, ini kan baru ada 3 tuh, panah ke atasnya. Kita balik lagi ke awal dengan arah panah ke bawah. Berlawanan. 1, 2. Total udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5. Nah, yang terakhir ditulis di mana? Di tengah. Dan tengah ini nilainya berapa? 0. Maka M-nya sama dengan 0. Nah, kemudian S-nya karena dia ditulis panahnya ke bawah, berarti min setengah. Gitu. Sampai sini dapat dipahami tak? Sampai di sini dulu ya. Sampai nanti minggu depan. Seperti biasa, ada post test. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.